Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Hamidah. Jadi seperti yang sudah ada dalam pembukaan tadi ya, video ini akan membahas tentang hukum perdata dan sejarah perkembangannya di Indonesia. Manusia dalam kedudukannya sebagai individu dan makhluk sosial mempunyai kebebasan asasi yang dimiliki manusia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan hak asasi di Indonesia lebih berfungsi sosial. Artinya, dalam pelaksanaan harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai kebebasan asasi. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial atau zon politikon tidak bisa bertindak sesuai keinginan hatinya, atau setiap tindakannya ini terikat dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di tempatnya tinggal. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan manusia harus mengacu dan berdasarkan pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma adat maupun norma hukum. Dalam sejarah perkembangannya, jauh sebelum lahir dan berkembang aturan yang bersifat tertulis atau norma hukum, telah ada dan berkembang norma-norma atau aturan yang tidak tertulis. Namun demikian, pada akhirnya manusia tidak dapat merasakan kenyamanan dan ketentraman hanya dengan norma-norma dan atau aturan yang bersifat tidak tertulis. Manusia memerlukan norma dan aturan yang tertulis karena yang pertama, tidak semua orang mengetahui, memahami dan menyikapi, melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut. Yang kedua, masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut. Misalnya, aturan tersebut, misalnya dalam aturan lalu lintas yang mengharuskan setiap orang atau kendaraan berjalan di sebelah kiri. Dan yang terakhir, ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut, padahal masih memerlukan perlindungan hukum. Hukum dalam ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari bangsa Romawi, karena bangsa ini telah mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna apabila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara tidak terlepas dari pengaruh hukum Romawi. Kitab Undang-Undang Hukum Romawi (KUH Romawi) diciptakan pada masa Kaisar Justinianus, yaitu Institutiones Iutinanae, yang disebut Corpus Juris Civilis. Adapun tujuan dilakukannya kodifikasi suatu hukum adalah agar terciptanya kepastian hukum. Dalam mempelajari dan menyelidiki hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa seperti Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris melakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama secara teoritis atau teoritis resepti, yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam arti, setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan mempertahankan hukum Romawi, kemudian dibawa ke negaranya untuk diperdalam dan dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintahan lainnya. Yang kedua, secara praktis resepti, karena dianggap hukum Romawi ini lebih tinggi di tingkat dari hukum manapun. Bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajari dan melaksanakan atau menggunakan
hukum Romawi ini dalam kehidupan sehari-hari dalam bernegara. Yang ketiga, secara ilmiah. Hukum Romawi yang telah dipelajari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja. Dan yang terakhir, secara tata hukum, di mana setelah perguruan tinggi di Jerman dan Prancis, dan negara-negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi, dijadikan hukum positif dalam negaranya masing-masing. Walaupun demikian, tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara-negara tersebut. Hukum adalah suatu aturan yang harus dipertahankan oleh semua pihak dan diberi sanksi jika dilanggar. Sanksi berarti aturan yang tidak dapat dijalankan dan dengan sendirinya pemerintah akan ikut campur tangan seperti halnya dalam hukum pidana. Namun, bisa juga pemerintah memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya, seperti diatur dalam hukum acara pidana. Begitu juga apabila terjadi perselisihan atau persengketaan di antar sesama warga masyarakat, seperti masalah warisan, perceraian, pembatasan pekarangan dengan tetangga rumah, sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan sebagainya maka akan berbicara hukum perdata. Dalam hal ini, sesuai dengan batasan hukum perdata, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, Volmar 1983, bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah atau norma-norma yang memberikan batasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Hukum perdata disebut juga hukum sipil atau hukum privat. Dengan demikian, hukum perdata menentukan bahwa di dalam perhubungan antar mereka, orang harus mendudukkan diri pada apa saja dan norma-norma apa saja yang harus diindahkan. Hukum perdata memberikan norma-norma yang didasarkan pada keadilan dan kepantasan. Hukum perdata adalah aturan-aturan tentang tingkah laku, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perorangan, tentang orang yang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap seseorang lainnya. Hukum perdata adalah suatu hubungan hukum apabila hubungan itu adalah hubungan yang oleh hukum diberikan akibat, dan akibatnya ini ialah perseorangan yang satu mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap perseorangan. Sedangkan menurut Paus, hukum perdata adalah hukum antar perseorangan, hukum yang mengatur wewenang kewajiban dari seseorang yang satu terhadap orang lain di dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Dalam masyarakat luas menuju kepada hukum kekayaan, sedangkan dalam pergaulan keluarga menuju kepada hukum keluarga. Selain batasan atau pengertian hukum perdata yang dikemukakan oleh Volmar, maka pengertian yang lebih luas dapat kita cermati dalam Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, atau dalam bahasa asingnya Burgerlich Wetboek atau BW. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Wetboek van Koppen beserta sejumlah undang-undang tambahan. Sedangkan dalam arti sempit, hukum perdata adalah apa yang telah tertera dalam KUH Perdata saja. Kansil 1993 menyatakan bahwa hukum perdata material yang termuat dalam KUH Perdata berlaku bagi 1. Warga negara golongan timur asing Cina dan bukan Cina,
yaitu Arab, India, Pakistan, dan lain-lain sebagian tertentu dari KUH Perdata. Yang kedua, warga negara Indonesia pribumi untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dalam hukum perdata material ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil menentukan cara menurut mana dan pemenuhan hak-hak material tersebut dijamin. Hukum perdata merupakan hukum umum terhadap hukum dagang sebagai hukum khusus. Artinya, apa yang diatur dalam hukum perdata BW itu merupakan aturan-aturan umum. Sedangkan apa yang diatur dalam hukum dagang itu merupakan aturan-aturan khusus, hanya mengenai hal-hal khusus atau hanya mengenai hal-hal khusus. Aturan-aturan umum juga berlaku terhadap hal-hal yang khusus dengan mengingat asas lex specialis derogat legi generali. Penulisan BW dan KUHD bukanlah merupakan pembagian yang prinsip, tetapi hanya bersifat teoritis, yaitu setelah yang pertama, Kerajaan Romawi membentuk kitab undang-undang hukum perdata, yaitu kodifikasi dari Kaisar Justinianus Corpus Juris Civilis dalam masyarakat, lalu mengalami perkembangan-perkembangan baru dalam perdagangan. Yang kedua, dikenal adanya golongan kaum dagang yang mempunyai aturan-aturan sendiri yang belum dikenal dalam Corpus Juris Civilis. Keadaan demikian dikenal juga di Perancis. Kondisi dan perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum Romawi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh langsung dari pemerintahan Hindia Belanda. Kebijakan politik dalam lapangan hukum perdata di Indonesia yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda mengakibatkan terjadinya pluralisme atau kebinekaan dalam lapangan hukum perdata di Indonesia. Pluralisme itu tampak dengan adanya pembagian golongan penduduk. Di Indonesia, penduduk dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra atau pribumi. Bagi golongan Eropa berlaku semua ketentuan hukum perdata sebagaimana termuat dalam KUH Perdata atau BW. Bagi golongan Timur Asing, Cina dan bukan Cina berlaku untuk sebagian tertentu dari KUH Perdata. Hukum perdata bagi golongan pribumi ialah semua kaidah-kaidah hukum yang menguasai suatu peristiwa hukum perdata yang di dalamnya hanya tersangkut orang atau golongan pribumi. Hukum yang berlakunya adalah hukum menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 163 ayat 3 IS. Mereka takluk pada peraturan-peraturan bagi golongan pribumi ialah yang pertama, mereka termasuk penghuni pribumi yang tidak pindah ke golongan lain. Yang kedua, mereka yang tadinya termasuk golongan lain tetapi meleburkan diri ke dalam golongan pribumi. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya. Dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan negara lain, terutama yang punya hubungan langsung. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintah Hindia Belanda, maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak lepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara. Menurut Kansil 1993, pada tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun itu, hukum privat yang berlaku pada golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan satu sistem tertentu. Pembuatan kodifikasi dalam lapangan hukum perdata dipertahankan juga asas konkordasi. Risikonya hampir semua hasil kodifikasi pada tahun 1900
1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negara Belanda pada tahun 1838. Dengan diadakannya beberapa pengecualian agar dapat menyesuaikan hukum bagi golongan hukum Eropa di Indonesia dengan keadaan istimewa. Adapun yang dimaksud dengan asas konkordasi, penyesuaian atau asas persamaan terhadap berlakunya sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan pada ketentuan pasal 131 ayat 2 IS yang berbunyi, untuk golongan bangsa Belanda harus dianut atau dicontoh undang-undang di negeri Belanda. Berdasarkan asas konkordasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 Steenblad nomor 23 dan mulai berlaku 1 Mei 1848 di Indonesia. Adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar itu. Dengan demikian, sepanjang belum ada peraturan yang baru, maka segala jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang ada peninggalan dari zaman kolonial masih dinyatakan tetap berlaku. Hal ini termasuk keberadaan hukum perdata. Hanya saja dalam pelaksanaan disesuaikan dengan asas dan falsafah negara, yaitu Pancasila, termasuk apabila telah lahir peraturan perundang-undangan yang baru, maka apa yang ada dalam KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku. Bagaimana kondisi atau keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini? Keadaan hukum perdata di Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah tidak ada keseragaman atau pluralisme. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan tentang pembagian penduduk di Indonesia, yaitu yang pertama, WNI asli dahulu Bumiputra, berlaku hukum perdata adat, yaitu keseluruhan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Namun, ada beberapa pasal dalam KUH Perdata dan KUHD yang dinyatakan berlaku bagi WNI asli tersebut, yaitu A. Pasal-pasal yang berhubungan dengan pembagian kerja lama, B. Pasal-pasal tentang permainan dan peraturan atau perjudian. Yang kedua, WNI keturunan Eropa berlaku hukum perdata Barat, termasuk WVK. Adapun yang dimaksud dengan golongan Eropa, menurut Sudiman Kartohadipurjo, yaitu yang pertama, semua warga negara Belanda atau Nederland. Yang kedua, semua orang, termasuk kesemuanya orang, termasuk yang disebut satu di atas yang berasal dari Eropa. Yang ketiga, untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapat menggunakan peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa. Yang keempat, golongan orang Indonesia asli dan timur asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri. Dan yang terakhir atau yang kelima, sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat. Setelah bangsa Indonesia merdeka sampai saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasi pada tahun 1848 tetap dinyatakan masih berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi, segala peraturan
perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kemudian masuk ke pembahasan sistematika dari hukum perdata. Yang pertama, hukum pribadi atau perorangan. Hukum pribadi atau perorangan ini memuat mengenai peraturan-peraturan manusia sebagai subjek hukum. Di dalamnya berisi peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk mempunyai hak serta kecakapan dalam bertindak sendiri untuk melaksanakan hal tersebut, serta hal-hal lainnya yang berpengaruh terhadap kecakapan yang dimaksud. Yang kedua, hukum keluarga. Hukum keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan uang. Di dalam KUH Perdata, hukum 1 ini disebut dengan aturan buku 1 yang berjudul tentang orang. Isinya yaitu mengatur hubungan yang tercipta dari hubungan kekeluargaan seperti perkawinan dan juga hukum kekayaan antara suami dan istri. Yang ketiga ada hukum kekayaan. Jika hukum keluarga mengatur mengenai hukuman yang tercipta dari hubungan kekeluargaan, maka hukum kekayaan ini mengatur antara orang dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Yang keempat, hukum waris. Hukum waris ini di KUH Perdata diatur dalam buku 2 yang berjudul tentang kebendaan. Dengan demikian, hukum 1 ini sebenarnya termasuk ke dalam hukum harta benda. Meski demikian, hukum waris ini juga sangat erat kaitannya dengan hukum keluarga. Karena itu, untuk bisa mewarisi harta benda yang ada, maka harus mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris. Sistematika dari hukum perdata di atas merupakan sistematika berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Bila berdasarkan pada KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sistematika dari hukum perdata ini terdiri dari buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.